Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Rahmiani, sehari-hari dipanggil Ami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah salah satu buku karangan Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama yang berjudul Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarga Negara. Nah, kali ini saya punya 3 narasumber yang akan membahas tentang wawasan kebangsaan yang substansinya dikaitkan dengan nilai-nilai edukatif, praktis, dan teoritis. Yang pertama, saya punya narasumber. Di sini ada Pak Ahmad Samsudin. Silakan Bapak. Oke, makasih sekali Ibu. Oke, saya Ahmad Samsudin, berasal dari SMP Satap Negeri 22 Sigi. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang filsafat Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu 5, Pancasila, sila itu dasar, jadi 5 dasar. Nah, atau biasa kalau di sini di bukunya Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarga Negara, itu prinsip Pancasila adalah prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar atau the founding father negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Oke. Terus di sini kalau filsafat sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philei, terdiri dari kata-kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filsafat itu berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran atau pengetahuan. Nah, jadi filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Sedangkan filsafat Pancasila, menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Nah, terus selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip filsafat Pancasila, yaitu ditinjau dari kausa Aristoteles. Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kausa materialistis. Apa sih kausa materialistis? Itu berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu kausa formalis. Yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Sedangkan yang ketiga yaitu kausa efisiensi. Maksudnya apa? Kegiatan BPU, PKI, dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Sedangkan yang terakhir yaitu kausa finalis. Maksudnya apa? Berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan diusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Nah, di sini kita akan belajar lagi mengenai Pancasila dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Sehingga sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Konsekuensinya adalah kelima sila bukan terpisah-pisah tiap silanya,
tapi memiliki makna sendiri-sendiri bukan, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh menjadi satu kesatuan. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan masyarakat hukum atau legal sociality. Nah. Oke. Nah, proses pembentuknya Pancasila itu terdiri dari banyak sekali di sini, dari mulai manusia pertama, baik dalam antropologi budaya maupun dalam sejarah bangsa Indonesia, dapat kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pun sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan alam sekitarnya, mengajarkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada. Terus nanti bangsa Indonesia itu pada abad ke-7 dan ke-8. Terus ada dari penjajah barat juga, yaitu berupa perlawanan fisik dari bangsa Indonesia, kebangkitan nasional, terus Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928, penjajah Jepang, yaitu dimulai pada tanggal 9 Maret 1945, terus terbentuknya itu pada saat BPU PKI. Oke. Piagam Jakarta, pertentangan dalam Piagam Jakarta. Dan sudah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak. Sekarang langsung saja kita menuju ke narasumber yang kedua, yakni Ibu Yuliana. Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana, biasa dipanggil Yuli. Instansi SD Impres 2 Kamarora. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perbedaan dan persamaan antara hak sebagai warga negara dengan hak asasi manusia. Nah, konsep warga negara adalah anggota negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 tersirat bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai hubungan yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik satu sama lain dimanapun ia berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti contohnya yaitu TKI yang bekerja di luar wilayah negara Republik Indonesia. Mereka memiliki kewajiban membayar penghasilan, dan begitupun sebaliknya, negara Republik Indonesia memiliki kewajiban melindungi mereka walaupun mereka ada di luar negeri. Dalam Undang-Undang 1945 telah dinyatakan hak warga negara yaitu antara lain: 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, dan masih banyak hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Sedangkan konsep dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Nah, berikut ini ada pembagian hak asasi manusia menurut sifat masyarakat pada umumnya.
Ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan. Nah, hak asasi tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa mengenal batas, sebab pelaksanaan secara mutlak dengan sendirinya akan melanggar hak asasi yang sama dari orang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki sejak lahir dan bersifat universal, dalam arti dimiliki setiap manusia, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dimiliki suatu warga negara di negara tersebut. Persamaannya yaitu semua hak asasi adalah hak warga negara, dan hak warga negara belum tentu masuk dalam hak asasi. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia. Tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara Indonesia. Yang paling penting dari semuanya itu adalah kita harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah, demikian perbedaan dan persamaan hak warga negara dan hak asasi manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparannya, Bu. Sekarang kita langsung saja menuju ke narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Alham. Silakan, Bapak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Alham, biasa dipanggil Anteng, Bu. Saya bekerja di SMP Satap Negeri 22 Sigi. Ya, pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan tentang arti dan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Istilah demokrasi ini pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena. Untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana, kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu. 3. Ya, Bu, kota-kota kecil di daerah Yunani pada waktu itu merupakan kota kecil, penduduknya tidak begitu banyak, sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintahan dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Bagi negara-negara modern, 3. demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut. Yang pertama, penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sesederhana seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional. Yang ketiga, setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam kehidupannya, sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang-orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara. Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak bermusyawarah, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan. Kemudian digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial. Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi
dan sosial. Namun, pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu hingga sekarang ialah demokrasi pemerintahan. Nah, selain itu Bu, ada beberapa jenis lagi demokrasi. Yang pertama ialah demokrasi langsung, yang mana demokrasi langsung ini rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik, dan aspirasi rakyat kemudian disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga atau yang terakhir ialah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan, yang mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Mungkin itu saja Bu, penjelasan dari saya Bu. Sekian, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan dari ketiga narasumber kita. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.